I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match 'cause they were handed down. Halo sob, kalau kalian bingung melihat judulnya, kita lebih parah. Kita bingung mau kasih judul apa. Kalian pernah denger smartphone Aldo kan? Nah, ini mirip tapi nggak ada hubungannya. Ini mereknya Aldo tapi L-nya 2. Jadi Aldo Cube. Aldo Cube yang artinya sebuah kotak yang bisa melakukan segalanya. Aldo Cube. Kita sebenarnya bingung ketika pengen cobain ini karena informasi tentang tablet ini pertama tablet ya, suatu hal yang kalian mungkin nggak terlalu nyari lagi, tapi kita melihat ini mungkin ada potensi untuk bisa jadi sesuatu yang meningkatkan produktivitas. Ini adalah Aldo Cube iWork 10 Pro. Panjang banget. Jadi dia tuh punya beberapa kelebihan, dan yang uniknya yang kita temukan, dia itu adalah punya syarat dan ketentuan. Ini ada dari saya tuh speechless. Baik. Jadi begini. Bingung mau apa. Jadi kita kira ini adalah tablet dari Cina yang ya gitulah. Tapi menariknya ada distributor resminya di Indonesia. Setelah melihat ini saya agak speechless. Ada tulisan semacam syarat dan ketentuan klaim garansi, which is good, tapi ditulis dari kertas HVS yang disobek pakai penggaris. Saya nggak bercanda, coba pegang. Baik, pokoknya dia ngasih tahu, tapi nggak apa-apa. Hormat kami PT Aldo Cube Teknologi Indonesia. Di sini tertulis Aldo Cube berhak mengubah, menambah, dan mengurangi syarat dan kondisi garansi tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Ya terus ngapain lo tulis? Ini dia syarat dan ketentuannya. Baik, tapi kita boleh ganti tanpa sepengetahuan Anda. Ya udah. Jadi ya udahlah ya. Itu pokoknya tulisannya, dan ya saya nggak jarang banget lihat testimoni tentang tablet ini, jadi ya kita kesampingan, kita taruh dulu lah. Yang pertama sobat lihat isi di kotaknya aja. Ini ada tabletnya, terus juga ada menarik ya. Ini adalah charger aksesoris. Saya pikir bumbu gitu. Dibuka ini gitu kan. Oh ternyata bakmi mewah. Kan packagingnya kayak begitu. Dasar lu. Ini iWork 10 Pro, ada user manualnya. Ya, ada user manual. Terus juga ada kepala charger. Kepala chargernya ini kayak kepala charger smartphone, menariknya. Dan outputnya no fast charging at all. Asik gaya pakai bahasa Inggris. Kenapa gua? Habis minum Red Bull. 5 volt, 2 ampere. Biasa aja. Terus juga ada, menarik, ini ada micro USB to USB-A dan kabel USB Type C. Jadi ngecasnya pakai Type C tapi cuman 5 volt 2 ampere. Menarik sih. Walah keluar semua. Walah keluar semuanya. Pokoknya kotaknya di sini. Sebelah sana lah ya. Gede banget soalnya. Oke, ini. Dan sekarang kita fokus ke tabletnya. Pertama kali ngelihat, mungkin ini bukan kayak tablet. Ini itu kayak laptop apa? Netbook. Ya, netbook. Kita keletekin, kalian bisa lihat desainnya, mungkin bisa rasain. Mantap. Nggak fokus dia. Dan untuk materialnya logam ya. Oh, logam. Logam. Bukan plastik. Bukan. Logam.
dengan di bagian sininya plastik kayaknya buat antena. Dan dia ini bagian bawahnya gini, no fan. Dan dia itu sebenarnya adalah tablet tapi juga bisa jadi laptop. Ada trackpadnya, ada keyboardnya, ada, dan dia ini running dual boot, Windows 10 dan Android. Dimana kita lihat aja. Saya nggak yakin ini keluaran baru karena untuk spesifikasinya saya lihat dulu, maaf agak nyontek ya, nggak hafal. Kalau nggak salah Intel X Intel Atom ya itulah Intel Atom. Dan di sini bentar, harusnya dicetekan di mana ya cetekan ya? Hah? Ini buat nyalain pak. Lu ngapain? Kan ini bisa dicopot. Tarikannya kencang. Oh, situ serius. Ih, bilangin. Wow. Ya. Tapi kuat tahu magnetiknya. Iya ya. Ini ketika pertama kali nyala dia ada pilihan. Cuma dikasih 10 detik. Ini ada running ininya. Pilihan Windows atau Android. Kelamaan sih toh. Sakarep mula. Ya. Kita sampingin dulu. Ya ini tabletnya tablet Windows dengan ada itu Windows. Tapi tadi sobat bisa lihat ya, kita bisa milih dual boot antara Android ataupun Windows ya. Dia jalan running di Windows 10. Pakai Intel Atom. Dan kalau lihat harganya, ini harganya nggak terlalu mahal. Berapa? Apa? Dari itu? Oh 3 juta. 3 juta tuh segini. Oke. Sekarang 3 rupiah om. Asik, Ya 3 juta ya, dia dijual dengan harga 3 juta rupiah doang. Yang buat netbook aja udah lumayan gitu. Apalagi ini bisa dual boot. Dan ini mungkin setup pertamanya ya. Saking gelirnya layar sampai nggak bisa fokusnya ke atas. Iya, itu dia yang jadi permasalahan di sini. Glare-nya sangat terlihat. Dan ada Cortana. Hi there, I'm Cortana, and I'm here to help. Speakernya cuma ada di sisi sebelah kanan. Potential Wi-Fi there, Karena and we'll sebelah kirinya isinya I/O port. Nanti kita akan ke sana. use your voice or the keyboard along the way. And if you'd like me to stay quiet, just select the little microphone icon towards the bottom of your screen. Ya sembari si Windows-nya lagi setup. Jadi saya akan jelasin dulu desainnya seperti apa. Ya, dia tuh punya pin konektor 5 biji ya di belakang yang konek ke bagian bawahnya sini, dimana itu yang konekin si keyboardnya, bagian keyboard ini di bagian bawah aksesorisnya sama si laptopnya. Saya kira dia pakai Bluetooth tapi ternyata enggak. Jadi kalau pagi ini kepencet-pencet nggak bisa gerak gitu. Tapi kalau masuk dia langsung otomatis connect. Dan cukup kenceng si magnetnya. Cuman ngomongin build quality-nya sendiri, si aksesorisnya ini terasa murah walaupun sangat rigid ya. Untuk bagian sini soalnya terasa dari metal gitu. Jadi cukup kokoh. Cuman untuk feel di tombol-tombolnya itu tuh mirip kayak apa, tahu nggak sih Bluetooth keyboard yang harganya ya 100.000 200.000 ya, itu rasanya kayak begini gitu. Tombolnya, plastiknya, dan klik-kliknya apa si touch apa ini namanya, touchpad, trackpadnya terasa murah. But it's okay, ini harganya cuma 3 juta coy. Dan satu hal yang lagi, ini glare-nya cukup terasa. Dan ini sudah jalan si Windows-nya, dia jalan di running full Windows 10. Jalan dengan layarnya cukup responsif ya. Sejauh ini baru booting up, dimana kita kalau misalnya mau pakai sebagaimana layaknya tablet seperti di sini, dia kan ada tablet mode. Jadi ya akan terasa lebih nyaman gitu kalau kita pakai tablet mode, dimana nanti di sini isinya akan banyak aplikasi-aplikasi gitu. Dan Emang bisa situ itu? bisa, Tonnya? harusnya bisa sih, Windowsnya? bisa harusnya bisa.
Ih, situ norak banget. Itu dia. Dan untuk I/O port atau input output portnya di bagian samping sini, mana tuh? Bisa fokus nggak dia? Ya bagian kagak kelihatan. Gini, nah ya sip. Ya ada beberapa port. Ini adalah port buat 3,5 mm headphone jack. Terus juga ada mini HDMI. Ya, dia pakai portnya mini bukan micro ya. Micro HDMI. Terus juga ada micro USB yang tadi pakai aksesoris tambahan, bisa jadi USB 2.0 port. Jadi kalau mau nambahin aksesoris gitu, tapi 2.0 ya, nggak kenceng-kenceng amat. Dan ada USB-C, USB Type C, kayaknya ini buat power, buat charging. Dan ada satu lagi port buat micro SD. Ini jadi bisa langsung masukin dari samping sini. Untuk memori internalnya sendiri, ini saya lihat dari speknya aja, dia itu pakai 4 GB RAM dan 64 GB memori internal. Jadi agak terasa ngepas kalau misalnya dipakai buat kerja gitu. Apalagi dia dual boot lagi. Kita masih ntar bakal lihat sisa storage-nya tuh berapa ya. Mungkin langsung aja kita buka di sini. Kita langsung buka di sini. Kita buka. Fokusnya kacau banget. Hah? Saking gelernya ya. Saking gelernya. Saya sengaja naruh ini nih biar dia tetap fokus di ke sini. Oke, tampaknya harus. Oh ya, yes. Kita coba cek storage settings. Itu dia, storage open. Mohon maaf. Ya, 64 GB memori internal yang sudah terisi setengahnya lebih. Ya, sudah terisi setengahnya lebih. Jadi kayaknya ini cuman bisa dipakai buat office, buat apa gitu. Untuk eksternal, untuk memorinya kalian bisa pakai micro SD tadi, atau pakai hard disk eksternal juga kan ada aksesorisnya ditambahin. Jadi memang ini tuh buat ngetik, buat Excel, cuman office aja, dimana kayaknya kalau tadi saya lihat di sini ada office, kita akan lihat tampaknya harus connect ke internet ya. Jadi tidak terinstall di sini. Jadi kalian masih harus langganan, maksudnya harus nambah lagi gitu. Ada yang gratis, tapi sekarang banyak sih yang gratisnya. Coba buka Word. Nggak, tetap harus ke internet, berarti memang belum terinstall aplikasi untuk office-nya. Tapi kan banyak, ada WPS dan yang lain-lain yang gratisan, atau bahkan sekarang paling enak sih menurut saya pakai dari Google aja, udah otomatis cloud dan ya gratis, itu yang paling penting. Nah, itu yang pertama, dia bisa pakai Windows 10 jalan works fine kan tadi bisa dilihat. Dan sekarang kita mau pindah ke, ini mendukung auto rotate juga ya, tapi ini layarnya really bad. Layarnya tuh glare banget. Apa mungkin karena sebenarnya sih ada anti goresnya, tapi saya nggak akan berani lepas karena saya cukup berpengalaman dengan tablet dari China sana. Biasanya kalau mereka dengan sukarela memberikan anti gores, artinya itu sangat mudah tergores. Jadi kalian nggak usah macem-macem. Saya pengen coba apakah kita bisa pindah dengan cepat dari menu yang di sini. Kayaknya enggak deh. Kita harus restart. So, kalau kita matiin slide down to shut down your PC, oke, dia akan mati. Dan di bagian belakang sini ada kameranya loh, ada tabletnya. Dia punya kamera dengan berapa ini speknya? 5 megapiksel. Apa? Di websitenya tidak ada. Di websitenya kenapa tidak ada? Oh, ini ada. Kita coba pencet specifications. Docking keyboard, Type C, micro HDMI. Oke, kita coba nyalakan sekali lagi. Ya, Intel, dia pakai prosesornya Intel Atom
X5Z8350 di mana itu bukan ya yang tar saya pencet dulu Androidnya. Nah, udah pindah ke Android agak ini ada cuman dikasih waktu 10 detik buat booting up. Dah dia jalan langsung pindah ke Android. Nah, ini yang menarik. Dia jadi bisa pindah ke tablet Android cuman versinya Ntar saya jadi ngitung abis ICS apa? HIJ Jelly Bean. Really Jelly Bean? 5T1 516 ya itu enggak. Iya dia pakai Jelly Bean ya. Ini Jelly Bean-nya udah basi untuk jalan 2020. Tapi mungkin itu yang ngebolehin dia untuk bisa jadi dual boot sih. Bisa jadi gara-gara itu mau dual boot ya gitu. Nah ini dia sekali lagi kita harus setup juga ternyata Androidnya ya. Harus setup juga Androidnya. Aku rindu tampilan itu. Iya, warna-warni sekali. Next. Ada set screen. Lock, skip anyway. Next, siap. Ini dia. Oh. Dan tipenya ya tipe sebagaimana tablet Jelly Bean atau HP Jelly Bean pada umumnya. Lihatlah dia dengan begitu, tapi smooth sih ya. Tapi ya itu enaknya sih, dia bisa Android dan dia juga running Windows dan harganya murah. Itulah kenapa kita coba. Tapi kita nggak ngerekomendasiin dulu, kita harus tes dulu biar nantinya kita tahu apa yang bisa kita kasih tahu ke sobat. Yang saya pengen coba sekarang sebenarnya kameranya ini. Dia punya dual kamera belakang sama kamera depan. Biasanya sih kita jangan terlalu berharap sama kamera di tablet, apalagi di tablet semurah ini yang bisa dual boot. Tapi kita akan coba, kalian akan melihat hasilnya. Yang pertama pegangan, karena mungkin kalian akan shock. Saya akan foto robot ini Armored Core ini, dan ya nggak ada autofocus. Kita akan foto ya, jangan bergerak. 1, 2, mantap. Itu dia. Hah? Ada kamera depan sih, tapi bagaimana cara selfie? Oh gini. Oh, wow. Ini adalah hasil selfie-nya, siap. Ya, kalau dari hasilnya sangat mengerikan sih, tapi ya udah ya kalian bisa lihat ya. Itu dia, tapi enak nih ini. Kapan saya melihat tampilan dulu bisa geser kiri kanan gini? Ih, keren banget. Iya, tahu durasi. Oke, itu aja. Sekali lagi tunggu aja untuk video review atau video itunya. Menariknya adalah ketika dalam bentuk tablet kayak begini atau dalam PC kayak begini, langsung ada kursor dan kalian bisa pakai si tablet ini sebagai di running di Android juga. Dimana hal itu menarik? Berarti bisa kayak begini juga dong. Bisa begini, kalau takut kehilangan nggak bisa. Bisa nggak pas gitu sebenarnya. Oh gitu. Nah, kalian mau dibawa kemana-mana? Ini baterainya cukup gede ya, 6000. Bisa berdiri gitu loh. Iya, 6500. Lupa. Bentar. Ya betul 6500 mAh. Tapi itu semua baterainya kayaknya di tablet aja, karena kalau dipasang ini nggak kelihatan kayak ngecas atau apapun. Jadi bagian bawahnya itu full aksesoris. Tapi kalian bisa tablet mode kayak begini, mau dilepas juga bisa, dan jadi laptop juga bisa. Sekali lagi dia punya kantor di Indonesia, jadi ada garansinya. Kayaknya sih. Kalau cuma dikasih kertas selembar gitu, saya agak insecure. Karena pakai kertas HVS udah mah gitu, kertas HVS-nya dipotong gitu. Nah, hanya
Ya udahlah ya. Ya sekian aja dari Molly. Kalau kalian pengen tahu ini, kalau mau full reviewnya, tungguin aja di channel ini. Karena kita suka 20.000 like. Ya sekian aja dari Molly. Kita ketemu lagi di video unboxing tablet aneh berikutnya.